Vladimir Komarov bukan kosmonot pertama Uni Soviet. Ia juga bukan orang yang paling terkenal. Namun pada April 1967, ia menjadi orang yang tahu bahwa misi yang akan ia jalani hampir pasti berakhir dengan kematian. Soyuz 1 dijadwalkan terbang sebagai simbol kemajuan teknologi, dan Komarov adalah orang yang dipilih untuk duduk sendirian di dalam kapsul itu. Sebelum peluncuran, beberapa insinyur telah melaporkan masalah serius pada pesawat Soyuz. Sistem kelistrikan, panel surya, kontrol orientasi. Sebagian laporan ini tidak sampai ke meja pengambil keputusan. Sebagian lainnya diabaikan. Di dalam lingkungan seperti ini, menolak misi bukanlah pilihan yang mudah. Komarov memahami resikonya. Ia bukan pilot yang ceroboh. Ia adalah insinyur penerbangan. Ia membaca laporan teknis. Ia tahu Soyuz 1 belum siap terbang. Namun ada satu hal lain yang ia ketahui. Jika ia menolak, penggantinya adalah Yuri Gagarin. Dan Komarov percaya, jika misi ini harus gagal, lebih baik dirinya yang menanggung akibatnya. Pada pagi hari 23 April 1967, Soyuz 1 diluncurkan dari Baikonur. Beberapa menit setelah mencapai orbit, masalah mulai muncul. Salah satu panel surya tidak terbuka, daya listrik terbatas, kontrol pesawat menjadi tidak stabil. Sejak saat itu, misi ini bukan lagi soal pencapaian, melainkan soal bertahan hidup dan kembali ke bumi. Komarov melaporkan masalah dengan nada tenang, tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Namun setiap kegagalan sistem membuat ruang geraknya semakin sempit. Rencana misi diubah, penerbangan dipersingkat, fokusnya hanya satu, membawa Komarov pulang. Namun sejak awal, banyak hal sudah berada di luar kendali, dan keputusan yang diambil jauh sebelum peluncuran tidak lagi bisa diperbaiki di orbit. Di orbit bumi, Soyuz 1 tidak berada dalam kondisi stabil. Tanpa salah satu panel surya, daya listrik menurun drastis. Beberapa sistem hanya bisa dihidupkan secara bergantian. Komarov harus memilih sistem mana yang tetap aktif dan mana yang harus dimatikan. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Masalah berikutnya muncul pada sistem orientasi pesawat. Soyuz 1 kesulitan menjaga arah hadap yang tepat terhadap matahari dan bumi. Tanpa orientasi yang stabil, pengisian daya menjadi semakin sulit. Komunikasi juga terganggu. Di pusat kendali, para insinyur mulai memahami bahwa misi ini tidak bisa dilanjutkan. Keputusan diambil, Soyuz 1 harus segera kembali. Proses kembali ke bumi membutuhkan serangkaian manuver presisi. Dalam kondisi normal, ini bukan prosedur berbahaya. Namun Soyuz 1 bukan dalam kondisi normal. Beberapa manuver awal gagal. Sistem otomatis tidak merespon seperti yang diharapkan. Komarov terpaksa mengambil alih kendali manual dalam situasi yang sangat terbatas. Di dalam kapsul sempit itu, Komarov bekerja sendirian. Tidak ada kru lain, tidak ada ruang untuk kesalahan. Komunikasi dengan bumi terjadi terputus-putus. Namun laporan Komarov tetap terdengar jelas dan tenang. Ia tidak menyalahkan siapapun, ia hanya melaporkan apa yang ia lihat dan rasakan. Upaya terakhir untuk masuk ke lintasan kembali akhirnya berhasil. Soyuz 1 mulai turun menuju atmosfer bumi. Bagi Komarov ini adalah bagian paling berbahaya dari seluruh misi. Namun sejauh ini semua berjalan sesuai rencana. Kapsul menahan panas, lintasan tepat, masih ada harapan bahwa ia akan selamat. Masalah muncul pada fase yang seharusnya paling sederhana. Parasut utama yang bertugas memperlambat kapsul tidak terbuka dengan benar. Parasut cadangan dilepaskan, namun sistem yang rusak menyebabkan keduanya saling terlilit. Kecepatan kapsul tidak berkurang, dan pada titik ini tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Komarov. Soyuz 1 menghantam tanah dengan kecepatan sangat tinggi.
benturan itu langsung menghancurkan kapsul. Tidak ada kesempatan bertahan. Di pusat kendali, sinyal hilang secara tiba-tiba. Misi Soyuz 1 berakhir dalam satu momen singkat, namun telah diprediksi oleh sebagian orang bahkan sebelum peluncuran. Kematian Komarov menjadi pukulan besar bagi program antariksa Soviet. Untuk pertama kalinya, seorang manusia meninggal saat menjalankan misi luar angkasa. Banyak laporan internal akhirnya dibuka. Kesalahan desain, tekanan politik, keputusan yang dipercepat. Soyuz 1 bukan kegagalan tunggal, melainkan hasil dari sistem yang menolak untuk mendengar peringatan. Program Soyuz dihentikan sementara, desain dirombak, prosedur keselamatan diperketat. Dalam beberapa tahun, Soyuz kembali terbang. Ironisnya, kapsul yang telah diperbaiki ini menjadi salah satu kendaraan antariksa paling andal dalam sejarah. Namun perubahan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Vladimir Komarov, ia tahu resikonya, ia memahami konsekuensinya, dan ia tetap duduk di dalam kapsul itu.